Itu hukum asalnya adalah makruh kecuali karena udzur. Jika ada udzur maka hukum makruhnya menjadi hilang. Lah lantas ketika hukum makruhnya menjadi hilang, apakah bisa sampai ke taraf wajib? Lah ini di dalam Tuhfatul Muhtaj juga bahasanya cuman fala yukrohu, begitu saja. Menjadi hilang hukum makruh, cuman apakah sebatas wajib? Jelas tidak sampai menjadi. Kewajibannya belum boleh kesunduk. Apakah memang khilaf? Ada yang mengatakan ini nggak boleh kesunduk langsung, harus ke naklu. Dan kalau toh itu memang khilaf, kita cantumkan semua. Ya kan belum ditahqiq. Kami juga belum tahu ini apa khilaf. Terserah sekali lagi, saya musuhnya hari ini. Nggih. Nah, tidak level kalau debat dengan peserta. Tadi perumus nggak boleh didebat, katanya musoheh yang harus didebat. Saya di situ. Tadi gimana? Bagaimana hukum menguburkan mayat sebagaimana deskripsi di atas? Langsung kami mintakan jawaban bagi yang jarang dapat jatah tadi. Oke, kami angkat. Al-Fada, monggo jawabannya. Terima kasih atas waktunya. Memang kalau dalam sebagian kitab itu ada yang mengistilahkan mengubur andai ada sebuah hajat seperti nadawa. Langsung ini diperbolehkan. Hukumnya diperbolehkan. Oke, sip. Monggo. Ada sebagian kitab yang mengatakan, yang mengibaratkan dengan menggunakan kata la yukrohu saja, berarti mengindikasikan akan kebolehan. Nih, kami baca dalam kitab Hasyatul Jamal nggih. Wa kuriha ayyuj'ala lahu furushun wa mikhaddatun bikasril mim wa sunduqun lam yuhtaj ilaih li'anna fi dzalika id'ata malin amma idza ihtija ila sunduqin lidadawatin wa nahwiha karakhawatin fil ard fala yukrahu. Di sini mengindikasikan berbeda dengan keterangan yang ada dalam kitab Fathul Mu'in. Memang kalau dalam kitab Fathul Mu'in itu jelas mengatakan wa kuriha sunduqun illa linahwi nadawatin fayajibu, wajib. Tapi dalam kitab Hasyatul Jamal ataupun kitab-kitab yang lain itu banyak yang mengistilahkan fala yukrohu saja, sehingga jadi, kan bisa la yukrohu ini arahnya kemana? Arahannya ya boleh. Boleh. Nggih. Jawas ngoten nggih. 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 Ya, ini ada jawaban yang berbeda dari ketiga jawaban yang tadi. Untuk ketiga jawaban yang pertama ini jawabnya tidak diperbolehkan. Tadi ada penafsiran sedikit di dalam Riyadhut Tulab, tapi itu tidak prinsip. Yang paling prinsip adalah perbedaan dengan Al-Fada tadi. Dia menjawab diperbolehkan secara mutlak dengan memakai ibarat yang di dalam kitab Jamal ataupun yang lainnya, yang di situ bahasanya adalah la yukrohu. Jadi bahasa la yukrohu di situ jawas. Jadi memakai sunduk ini boleh, tidak memakai juga nggak masalah. Berarti kalau kita aplikasikan dalam permasalahan kita, karena tidak ada kewajiban untuk memakai peti, maka model pemakaman seperti ini langsung tanpa peti diperbolehkan. Sudah jelas nggih untuk jawaban dari Al-Fada? Mungkin yang kami angkat ini jawaban dari Al-Fada yang tadi sudah membacakan ibaratnya dalam Jamal. Kami mintakan yang tidak sependapat di dua iktirad, langsung. Yang pertama adalah Ponpes Nurul Khalil menanggapi jawaban yang diperbolehkan dengan memakai ibarat yang dalam kitab Jamal itu. Ya, monggo Nurul Khalil. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kami tidak setujunya, satu, dalam ibarat itu hanya menjelaskan tentang nadauh atau sail ya. Jadi kasusnya ketika tanahnya itu lembab atau nanti ada banjir, maka sebenarnya konsep dasar tidak diperbolehkan makruh menggunakan sunduk. Namun ketika ada alasannya adalah idoatul mal. Ketika nanti ada gordun syar'i karena ada hajat, karena nadauh, maka itu diperbolehkan. Atau kalau saya kira dalam permasalahan kita itu tidak cocok, karena dalam permasalahan kita itu tergenang air. Jadi kalau ini tetap dimasukkan di ibarat itu sudah tidak cocok, tidak selaras. Satu. Kemudian Nadawah menurut Anda berarti ya, kasusnya tidak sesuai dengan permasalahan kita. Kemudian karena kenapa? Alasan kami karena dalam syarwan itu sudah jelas bahwa ketika nanti ada di dalam kuburan itu tergenang air, maka ini tetap dipaksakan, maka ini wusulul ma ilal mayit itu hitkan ihurmatil mayit. Coba ibaratnya yang wusulul ma. Ini teman kami. Dalam Hawasyi Syarwaninya
Qauluhu li ta'adzuril hafri adh-dhahiru anna min ta'adzuril hafri salabatul ardi li kaunil binai ala jabalin wa yanbaghi ayyul haqqa bidzalika ma law kanat al ardu khawaratan sari'atal inhiyari aw yahsulu biha ma'un li qurbiha minal bahri walau lam yakun al ma'u mawjudan halat dafni lakin jarat al adadu biwujudihi ba'du li'anna fi wusulil ma ilaihi hadkan li hurmatil mayyiti. Itu jelasnya. Sarwani ini. Mungkin i'tirad yang kedua dari Queen. Kami harap siap-siap nggih untuk Al-Fada. Jadi ibarat yang disarwani mengenai usul ma itu ternyata hadkan li hurmatil mayyit, yang di situ ada kewajiban untuk menjaga kehormatan mayit, berarti tidak boleh dikubur dengan model pemakaman sebagaimana dalam sub soal A. Dari Queen. Oke, terima kasih Tor. Yang kami tanggapi dari ibarat yang dipaparkan oleh tadi pihak Al-Fada, di sini kan membawa konsep untuk masalah penggunaan suntuk. Di situ kan awalnya makruh, tapi ketika nanti ada urut syar'i, dalam ibaratnya dikatakan ini tidak dihukumi makruh. Tapi di sini mereka belum memvonis bisa menjawab kalau bahasanya di sini ternyata nanti mayitnya itu terkena air atau nanti ada unsur yang dapat membuat hadkun lil mayit li hurmatil sama mayit. Dengan yang awal. Nggih, tapi ibaratnya beda. Nggih, monggo. Ini penguatnya dari Jamal Tor. Kalau yang sini dari Jamal. Qalhu yang bagi Allah yuqta'a illa idza ta'adzara al-hafru illa anqal. Lakin langsung mau nggih. Lakin jarat al-awadatu sisik. Walau lam yakun al-ma'u mawjudan halad dafni lakin jarat al-adatu biwujudihi ba'du li'anna fi usulil ma ilaihi hadkan li hurmatil mayyit. Nah, sama persis dengan Jamal. Mungkin ada i'tirad lain selain yang sama dengan yang di Nurul Khalil. Bukan dari Queen tadi. Cukup ya. Berarti saya kembalikan langsung pada Al-Fada. Ya. Jadi dari i'tirad Nurul Khalil dan juga Queen ini intinya sama dalam ibarat yang disarwani dan juga Jamal mengatakan bahwasannya ketika wusulul ma ini ternyata sudah sampai taraf hadkan li hurmatil mayyit, berarti kalau dikubur dengan model sebagaimana deskripsi ini tidak diperbolehkan. Mohon ditanggapi dari Al-Fada tadi. Langsung ya, prinsip ke ibarat niku wau. Ya. Kenapa saya katakan tadi diperbolehkan? Karena saya berlandaskan dengan ibarat yang ada pada kitab Tuhfatul langsung Muhtaj, yang ditanggapi ibarat yang di Jamal di Sarwani. Ya, di sini dalam kitab Tuhfatul Muhtaj itu hukum kewajiban ketika ada sebuah kemaslahatan itu diungkap, itu berkisar pada mas'alatis siba dan juga mas'alatis tahari. Cuma itu saja. Maksudnya untuk mengarahkan yang ibarat di Sarwani dan juga di Jamal, ini arahnya sebagai apa? Di situ mengatakan bahwasanya ketika usul ma ini sudah sampai hadkan li hurmatil mayyit, berarti dikubur dengan cara tanpa peti, nah, walaupun toh airnya pada waktu itu belum ada, ini tidak diperbolehkan. Gini loh Mas, jadi makanya didengarkan dulu dari awal. Sudah paham ini? Lah iya, coba kami bacakan ibarat yang kami bawa. Bismillahirrahmanirrahim dalam Tuhfatul Muhtaj. Wa yukrahu dafnuhu fi tabutin ijma'an li'annahu bid'atun illa li'udhrin ka kaunid dafni fi ardin nadiyatin katakhfifit tahtiyah bitakhfifit tahtiyah aw rikhwatin bikasri awalihi wa fathi aw biha sibaun tahfiru arduha wa in uhkimat aw taharra binah bihaitsu la yamdabitu la yadbiduhu illa tabut au kana mar'atan la mahrumalaha fala yukrahu lil maslahah bal la yab'udu wujubuhu fi mas'alati siba in ghalaba wujuduhu wa mas'alati tahari. Dalam ibarat di sini ini menggunakan tabut ataupun peti digunakan untuk mengubur. Awalnya memang makruh, kemudian ketika nanti kok ada nadiyah
rokhawah ataupun yang lainnya, alias adanya udzur lah semisal ya, ini diperbolehkan fala karohata. Dan diterusnya bahasanya bal la yaqudu wujubu, yang wajib ini ketika nanti dikatakan wajib ini tidak akan jauh dari kebenaran, hanya dalam dua masalah, yakni fi mas'alati siba, kemudian mas'alati tahari. Dalam masalah nadiyah ataupun sail sama sekali tidak dicantumkan di sini. Gitu. Dalam masalah dua pun paham kalau. Lah di sana. Pun nggih. Berarti kan dari ibarat Anda sebelum permasalahan masalah siba itu hukumnya cuma Jawa saja. Nggih. Yang kami minta adalah mungkin yang membantu dari Al-Fada menanggapi ibarat yang di Sarwani dan di Jamal. Jadi di situ ada ibarat yang menjelaskan sudah sampai taraf usulil ma sebagaimana yang telah diterangkan oleh Sa'il dalam pembahasan kita berair di sini, maksudnya adalah airnya sudah menggenang. Mungkin yang membantu mengarahkan ibarat di Dasarwani dan juga di Jamal mengenai usul ma itu. Monggo. Nggak ada ini. Sudah sepakat berarti tidak diperbolehkan. Gimana Al-Fada? Masih bisa bernafas? Iya masih tuh Mas. Okay. Makanya tuh tadi kan yang kita bawa itu kan sebenarnya bukan hanya latufah toh. Kita menampilkan dua. Okay. Yang pertama dalam masalah fatul mu'in tadi langsung sore fayajibu. Namun kita tidak menampik pendapat lain yang mengatakan dalam tufah ini yang wujub hanya dalam masalah tahari dan masalah tisibah. Ngoten lho, coba dalam ibarat ini itu enggak menyinggung yang mana-mana, cuma dua ini yang wajib. Ini pun bahasanya balayab udu, ngoten lho, tidak soreh langsung wajib. Berarti khilaf. Loh, kalau menurut saya di sini khilaf karena melihat teks lafadznya seperti itu. Ngoten. Ngoten kan jelas langsung. Berarti aran Anda kan mengatakan kalau dalam ibarat yang usulul ma itu tidak diperbolehkan, tapi dalam permasalahan sebelum masalah siba itu ternyata hukumnya Jawa saja. Ngoten nggih? Mungkin yang iktirad lagi. Jadi aran dari Al-Fada ini khilafiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami di sini mempunyai ibarat. Langsung saya Khana Khalil. Mempunyai ibarat yang diambil dari kitab Hasyatul Jumal dan Hasyah Bujai Romi. Sebelum kebanyakan ibarat ini tadi loh mengarahkan dalam ibarat yang di Jamal dan Sarwani ini apakah memang ada khilafiyah, itu yang kami minta. Iya, biar gak bingung nanti tambahan ibarat gitu. Monggo saya Khana Khalil. Ya, di sini kami akan menjelaskan ibarat yang menjelaskan bahwa menguburkan mayit secara menggunakan peti tersebut hukum asal memang makruh. Hukum asal ketika tidak butuh makruh. Ketika tidak butuh tidak makruh, tapi di sini ada indikasi, ada alasan sama-sama di dalam kitab Hasyah Jumal dan Hasyatul Bujai Romi bahwa yuhadu min hadza anna ibqa al mayyiti matlubun wa annal ardul lati la tublihi syari'an. Kitabnya apa? Hasyatul Jumal dengan Hasyatul Bujai Romi. Hasyatul Jamal. Hasyatul Jamal ya. Oh, Hasyatul Jum'ah. Oh, biasa Pak. Itu bahas sholat Jum'ah. Ya, di sini kami akan menjelaskan alasan mengapa ketika dibutuhkan peti tersebut harus digunakan, yaitu anna ibqa al mayyiti matlubun wa annal ardul lati la tublihi syari'an aula minal ardil lati tublihi syari'an, yaitu karena utuhnya mayit dituntut dan bumi yang tidak merusak mayit secara cepat itu lebih utama daripada bumi yang merusak mayit secara tidak cepat, begitu Pak. Nggih. Matlubun jangan dituntut ya. Dianjurkan gitu loh. Matlubun dituntut. Ya kan di sini indikasi dari matlubun bisa memberikan hukum wajib, begitu Pak. Oh, berarti wajib di situ arahnya. Ya karena dituntut. Langsung ke Hidayatus Sholihin. Hidayatus Sholihin Kediri tadi. Mengkritisi ibaratnya yang di Jamal tadi loh. Di Jamal tadi kan lafadznya nadawah. Lah tadi mengartikan nadawah itu dengan banjir. Sedangkan nadawah sendiri itu aslinya cuma
tanah yang lembek atau tanah yang basah. Nah, Berarti kalau sampai banjir itu kalau sampai wajib. basah ya nggak boleh. Lagi maksudnya itu wajib memakai peti. Iya. Kalau tadi kan pembahasannya di banjir, lah sedangkan banjir itu sel. Kalau nadawah ini cuma lembek. Jadi ibarat yang mengatakan sel yang boleh itu belum ditampilkan sama Al-Fada. Ini ada iktirot, sudah 2 iktirot tadi. Saya kembalikan kepada Al-Fada dan juga yang membantu. Siap-siap yang membantu Al-Fada. Yang prinsip sebenarnya satu janggalan dalam ibarat yang di sebelum mas'alatus siba itu dalam nadawah atau nadiyah dalam ibarat yang disampaikan yang di Sarwani itu, ini menurut dari Hidayatus Sholihin ini tidak sampai sail, tidak sampai usulul ma' sebagaimana yang digambarkan dalam kitab Jamal. Berarti nadawa itu ditafsiri oleh Hidayatus Sholihin hanya lembab saja, lembek, lembab, jadi tidak sampai berair sebagaimana yang dijelaskan oleh Said dalam deskripsi ini. Mungkin itu yang perlu ditanggapi dari Al-Fada atau mungkin nanti yang membantu. Saya kembalikan ke Al-Fada. Terima kasih. Coba kita runtut ya. Dalam Fathil Mu'innya kami tegas tadi mengatakan memang di sana nadawah diwajibkan. Ketika ada nadawah ini diwajibkan memakai sunduk. Ibaratnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kuriha sundukun illan li nahwi nadawatin fayajibu. Kemudian dalam tufanya coba kita lihat konteks lafadznya ya. Wa yukrahu dafnuhu fi tabutin ijma'an li annahu bid'atun illa li udhrin. Contoh, ini adalah istisna di mana di sana tidak dimekruhkannya menggunakan sunduk. Setuju buatan? Entah itu apapun, yang penting entah itu apapun udhurnya, yang penting di sana diperbolehkan menggunakan sunduk. Contoh-contoh itu hanya contoh mas. Kalau sampai lihat dalam kitab lain, nadawah wa nahwiha, ini contohnya koyo dene sail kalau nadawah ini sama. Itu contohnya sampai ke sail itu. Lah nggih, makanya seperti ini loh. Enggak. Kita kan sama makanya gini loh Mas. Coba kita lihat konteks lafadznya gini loh. Illa li udhrin. Contoh udhur yang memperbolehkan sehingga yang namanya sunduk tidak makruh digunakan. Ini kan contohnya banyak itu, termasuk sail, termasuk nadawah. Yang diminta ada Kak contoh selain nadawah yang di situ nadawah aulinahwiha itu memasukkan sail atau usulil ma. Gimana moderator? Enten mboten? Enggak ada. Mungkin yang membantu dari Al-Fada. Nggih niki induk Al-Falah induk monggo. Langsung fokus ya ke permasalahan tadi, 2 ibarat apakah memang itu khilafiyah atau sebenarnya arahnya masing-masing berbeda. Kita yang diminta di sini adalah tentang ibarat yang berada di Fathil Mu'in dan kitab-kitab yang lain. Ini kita belum membahas tentang permasalahan kita. Niki kita bahas tentang 2 ibarat, yakni perbandingan dari kitab Fathil Mu'in dan kitab yang lain. Niku dulu kan yang diminta. Dalam bahasanya Fathil Mu'in, niku memang sangat tegas sekali bahwasanya ketika menguburkan mayit, niki ketika tidak memakai sunduk, ketika ada hajat, yakni misalnya di situ adalah nadawah, maka hukumnya wajib, tegas wajib. Tapi dalam semua kitab yang lain selain Fathil Mu'in, ini bahasanya fala yukrohu. Ini dalam permasalahan nadawah. Ini saya sangat setuju sekali, yakni ibarat dalam Fathil Mu'in dan kitab yang lain ini terjadi perbedaan pendapat dalam ibarat ini. Cuma ngeten tor, cuma permasalahan kita niki malah tidak adanya bahasan tentang ibarat niku. Soalnya apa? Soalnya dalam ibarat itu cuma nadawah. Sedangkan permasalahan kita niki tarafnya lebih daripada nadawah, sehingga ibarat ini yang sebenarnya itu memang terjadi perbedaan ini tidak masuk dalam konteks permasalahan kita. Soalnya permasalahan kita niki jelas ada wusulil ma' ilal mayyit
ba'dad dafni. Niki jelas Sampai niku. setuju nadawa itu diartikan lembab. Nadawah nggih basah. Al murad bil nadawah kalau Tidak dalam sampai usulul ma. mausu fikih niki takrif ar-rutubah war-rutubah bimaknal balal wan nadawah. Jadi cuma basah-basah tok, tidak sampai adanya air yang sampai menggenang. Niku adalah nadawah. Sedangkan dalam permasalahan kita niki tarafnya lebih besar, ada airnya. Jadi memang pada saat awal itu adalah penyedotan, tapi ada keyakinan nanti airnya niki akan kembali lagi, alias terjadi penggenangan ting mriku. Sedangkan kasusnya ketika air ini diyakini akan kembali lagi, cocok sekali dengan ibarat yang mengatakan bahwasanya wusulul ma'ilal mayyit nggih niki termasuk hadkan li hurmatil mayyit, sehingga sangat tidak diperbolehkan mayit niki dikuburkan di tanah yang modelnya seperti itu. Tapi yang perlu dipertegas niki ibarat yang dalam Fathul Mu'in dan kitab yang lain, kalau menurut kami niki terjadi perbedaan pendapat. Sekarang ketika ada yang tidak sependapat dengan pendapat kami, niki coba tampilkan ibarat pendukung Fathul Mu'in yang mengatakan dalam fi mas'alati nadawah nggih. Fi mas'alati nadawah, tidak dalam permasalahan fi mas'alati wusulil ma'. Yang kami minta ini adalah fi mas'alati nadawah, ini yang mengatakan soreh nggih dukungan dari Fathul Mu'in. Sebentar saya simpulkan dulu. Nah, biar fokus nggih. Jadi dari kebanyakan musawirin nih, selain dari Al-Fada, memang belum ada yang membantu tadi. Jadi mengatakan bahwasannya permasalahan dalam kasus nadawah ini tidak sesuai dengan permasalahan kita. Karena kasus dalam nadawah ini hanya sekedar lembab. Nah, dalam permasalahan kita kebanyakan musawirin setuju kasus ini dibawa kepada ibarat yang dijamal, yaitu mengenai usulul ma', yang di situ sampai hadkan li hurmatil mayyit, dan ini sesuai dengan pemaparan dari Sa'il di mana airnya ini sampai menggenang. Itu yang dimaksud dengan di kuburan berair itu. Ngerti nggih? Nah ini saya kembalikan ke Al-Fada biar nanti clear permasalahan ini. Jadi tolong dengan tambahan ibarat tadi dalam permasalahan nadawah itu hanya balal saja, ini tolong ditanggapi. Ini kasusnya beda antara wusulul ma' dengan nadawah, yang mana nadawah tadi ada yang sebagian dalam kitab Fathul Mu'in itu fajibu, tapi dalam kitab-kitab yang lain ini bahasanya adalah layukrohu. Tapi dalam permasalahan usulul ma', itu dalam Jamal kan sudah soreh mengatakan itu hadkan li hurmatil mayyit, yang imbasnya dalam permasalahan kita ini tidak boleh mengubur dengan model sebagaimana deskripsi. Kami kembalikan ke Al-Fada. Iya, Tor. Nggih, sampun. Terus gini, Tor, ya. Coba kita lihat. Kalau nggak nyambung, nyambung sekali nih, Tor. Coba diam dulu. Kan ngeten. Dalam permasalahan yang ditawarkan oleh Sa'il ini kan ketika nanti memang dalam kuburan ini tergenang air. Tapi pada saat penguburan ini kan disedot. Gitu. Setuju boten? Saya minta kemudian nambahi permasalahan lain. Dua ibarat dalam Hasyiah Jamal tadi. Sarwani ini fokus pada dua ibarat itu. Langge dalam Hasyiah Jamal. Coba tinggalan ibaratnya seperti ini. Ketika nanti nadawah usulnya ini ba'da dafni, ini nggak masalah, Tor. Coba kita dengarkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertama masalah ta'adzuril hafri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yambagi qauluhu yambagi alla yuqta'a illa idza ta'adzaral hafru. Ini dalam permasalahan qat'ul yad disarikoh. Ini ya. Adzahir anna min ta'adzuril hafr sholabatul ardi ka kaunil bina ala jabalin. Wa yambagi ayyul haqu bidzalik ma law kanat al ardu khawaratan sari'atal inhiyar au yahsulu biha ma'un biqurbiha minal bahri walau lam yakun al ma'u mawjudan halat dafni lakin jarat al adah biwujudi bi ba'du li anna fi wusulil ma'ilaihi hakkan li hurmatil mayit. Jelas di sini mengatakan ketika nanti dalam penguburan tadi loh ya, ketika pada saat penguburan belum ada wusulil ma',
ketika nanti penguburan belum halat dafni, ini kan belum ada usulil ma. Ini usulil ma, ini ba'da dafni, sehingga di sini diperbolehkan dalam permasalahan ini. Kemudian dalam sehingga ini kan awalnya memang dalam bab sarikoh nggih. Sarikoh ini kafan di kuburan ini sudah dikatakan di sana ini fi hirzin ana pembuatan. Ketika nanti kok di pinggir lautan, di pinggir danau ataupun berair lah, ini kan sudah dikatakan sudah bisa, kan ngoten. Nggih. Saya rasa ibaratnya sudah mentok ini. Napa? Oh, membantu Al-Fada, Sail ini ya. Nggih, monggo. Dari Lirboyo. Sebenarnya bukan membantu, cuman agak sedikit mendukung dari ibarat peloso tadi. Dari beberapa referensi ada yang menyebutkan membahasakan nadawah, ada yang membahasakan lain dengan as-sail. Lah, apakah dua makna, dua arti dari lafadz ini berbeda? Saya kira kalau berbeda mungkin berbeda, cuman apakah keduanya ini sampai memasuki taraf hadkan lehurmatil mayit? Lah, ini yang perlu dipertanyakan. Sebab di dalam At-Tuhfah yang dihawasi oleh Syarwani, di sana hampir seluruh kasus sail dan nadawah itu memindahnya atau menggunakan pedi itu hanya sebatas jawas, sebatas boleh saja, tidak sampai memasuki taraf wajib. Satu contoh ibarat masalah naklul mayit, laukana nahus saili ya ummu makbarotal baladi wa yufsiduha. Ini banjir ya ummu makbarotal baladi wa yufsiduha, jaza lahum an naklu ilama laisa kadzalik. Ini jawas di sini, jaza lahum an naklu. Ini padahal ibaratnya soreh menggunakan bahasa as-sailu, bukan nadawah sebagaimana dipahami oleh teman-teman di belakang. Ini satu contoh dalam konsep naklul mayit. Kemudian permasalahan sunduk ada nggak? Kemudian dalam permasalahan lain, sunduk. Dalam permasalahan sunduk, di sana dijelaskan bahwa masalah sunduk itu hukum asalnya adalah makruh kecuali karena udzur. Jika ada udzur maka hukum makruhnya menjadi hilang. Lah, lantas ketika hukum makruhnya menjadi hilang, apakah bisa sampai ke taraf wajib? Lah, ini di dalam Tuhfatul Muhtaj juga bahasanya cuman fala yukrohu, begitu saja. Menjadi hilang hukum makruh, cuman apakah sebatas wajib? Jelas tidak sampai menjadi wajib, sebab yang sampai menjadi wajib menggunakan peti itu hanya dalam kasus sibak, di mana ada dugaan kuat bahwa jika tidak menggunakan peti nanti mayitnya akan dieker-eker oleh hayawan buas. Itu masih dalam satu kitab, dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Coba yang dalam saya kitab minta, Tuhfatul Muhtaj mungkin ada pendukung mengenai yang usulul ma. Jadi usulul ma ini kan kasus kita kan sampai usulul ma. Lah, ini tidak ada kewajiban untuk memakai peti atau memindah. Lah, yang tadi itu laukana asnahus saili ya makbarotal baladi wa yufsiduha. Wa yufsiduha ini jelas-jelas tasawurnya pasti air itu akan masuk ke dalam luang lahat. Wong di sini bahasanya bukan hanya ya makbarotal baladi, tapi langsung ditegaskan wa yufsiduha. Itu pun konsekuensi hukumnya bukan menjadi wajib an-naklu, cuman jaza lahum an-naklu. Ini diperkuat lagi oleh ibarat Tuhfatul Muhtaj. Ini sebentar, jadi, ada satu kasus lagi sama yang memperkuat ini sebatas jawas. Sebab di dalam Tuhfatul Muhtaj kan banyak ibarat yang membahas masalah naklu. Dalam tempat yang lain di dalam Tuhfatul Muhtaj, masih dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, di sana dijelaskan bahwa sekarang konsep nafsul mayit ketika mayitnya ini sudah jelas-jelas rusak oleh banjir. Di dalam kitab Tuhfah juga dijelaskan tidak sampai menjadi taraf wajib, hanya sebatas jaza. Au yalhaquhu sailun au nadawatun. Ini dua bahasa ya, sailun dan nadawah. Fayun basu jawazan. Tegas di sini liyung kola. Masih dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Oke, sampun, saya bisa menangkapnya. Jadi ini ada bantuan dari Lirboyo pada Al-Fada Ploso tadi. Jadi ibarat ini ada yang mengatakan dalam kasus naklul mayit, ini ternyata hukumnya hanya jawas, walaupun toh itu sampai kasusnya sampai sail.
Ya. Kemudian juga dalam permasalahan lagi, dalam masalah nafsu, ternyata ini dalam permasalahan yang sudah sampai sail, ini juga hanya hukumnya jawaz. Toh kalau memang ini adalah hadkan li hurmatil mayit, ya mestinya hukumnya adalah wujub menurut pemahaman dari Lirboyo dan juga Al-Fadah. Mungkin yang menanggapi ini, yang menanggapinya Raudatul Ulum Pasuruan, nggih, Riyadotut Tulab Pasuruan, nggih, mangke gantosan. Kami langsung tidak ke fokus ya. ke bantuan tadi. Nggih. Kami tidak setujunya dari Lirboyo. Fariknya yaitu yang ditanyakan adalah ini ketika mau akan mengubur mayit. Bolehkah praktek seperti itu? Kalau ibarat dari Lirboyo sudah dikubur, maka boleh untuk dinafsu. Beda lagi pembahasan ketika mau dikubur. Bagaimana Anda ada seperti ini? Walau alima qabla dafni husulu dzalik lahu wajaba ijtinabuhu haitsu amkana walau bimahalin baidin. Kalau memang sudah yakin bahwasannya air itu menggenang, maka wajib untuk dijauhi. Itu konsepnya belum memasukkan ke dalam kuburan. Yeah. Kalau sudah dalam kuburan, konsepnya kami bisa memahami. beda konsep. Langsung dari Riyadotut Tulab Pasuruan untuk Al-Fadah dan Lirboyo siap-siap nggih nanggapi rot-rotan dari Raudatul Ulum. Jadi begini, hukum pertama hakkan lihurmatil mayyit itu adalah wajib. Jadi hakkan lihurmatil mayyit wajib. Maksudnya begini, menghindari maksudnya begini. Jadi nadawah dengan sel itu kok kenapa diperbolehkan, kecuali kenapa kok diperbolehkan bila mana ada hajat? Karena kedua-duanya itu alasannya itu maknanya itu sababan lihat matil qabri, yang mewajibkan dan yang mengharamkan dafnul mayyit bila sunduk atau bila tabut itu karena yamna dafnuhu bila sayin yamna'u at-turabi alaih. Jadi mayit itu wajib dan haram dafnul mayyit bila syai'in, yakni dengan tanpa penghalang yang bisa yamna'u at-turab alaihi. Sedangkan emak yang kasusnya dari sel ataupun nadawah atau yang lainnya itu merupakan sabab lihat bil qabri. Kalau demikian wajib karena usulul ma'ilaih akan hadkan lihurmatil untuk ibarat yang tadi di bawah ketandir dalam permasalahan naklul mayit ini dan juga nabsu niki tanggapannya gimana? Gini loh, yang pertama adalah kenapa kok di situ wajib untuk memakai sunduk? Alasan yang pertama karena memang ketika kita menguburkan dalam status kuburan yang ada airnya, berarti itu adalah termasuk hadku lihurmatil mayit. Satu alasan itu. Jadi konsep dari dari Fathul Mu'in yang mengatakan kok wajib memakai sunduk ini agar supaya mencegah kepada hadkun lihurmatil mayyit itu. Kalau memang kita sepakati bahwasannya di kuburan itu ada air, sehingga ketika mengubur kepada air itu termasuk hadkun lihurmatil mayyit, maka entah jalan keluarnya adalah menggali kuburan yang lain atau memakai sunduk, kan seperti itu konsepnya adalah cara nalar untuk kita bisa mengkuburkan mayit dengan cara apa, baik dengan cara sunduk ataupun dengan naklu. Cuman dalam kasus sunduk ini ditegaskan, kenapa kok di Fathul Mu'in berani mengatakan wajib, karena ketika kita mengubur dengan tanpa adanya sunduk, maka kita melakukan penguburan yang termasuk hadku lihurmatil mayyit, seperti itu. Jadi semuanya tidak menafikan bahwasannya baik di Syarwani ataupun di Tufah itu jelas mengatakan bahwasannya ketika kita mengkuburkan dalam kuburan yang tergenang ada airnya, maka itu termasuk hadku lihurmatil mayyit. Maka wajibnya, coba yang saya minta pun ini ada rot-rotan satu yang masuk yang prinsip dari Raudatul Ulum tadi yang mengatakan bahwasanya kasus kita di bawah dalam tandir permasalahan naklu dan juga nabsu itu kasusnya adalah ba'dad dafan menurut pemahaman dari Raudatul Ulum. Lah berarti kasus kita kan tidak seperti itu.
kasus kita adalah qoblat dafn. Di situ ditambahkan ibarat yang mengatakan bahwasanya ada kewajiban untuk ijtinab. Mungkin kami kembalikan ke Lirboyo atau Al-Fada. Terima kasih. Coba kita lihat dalam deskripsi Mas ya, dibaca bareng-bareng. Jangan hanya dibaca. Sudah langsung rotorkan tadi loh. Dalam permasalahan kita, ini disedot dulu Mas. Nggih. Airnya disedot sampai nggak ada air. Paling ya teles tok ngono lho Mas. Nek meskipun sudah disedot nggak ada air, dikubur wis diwuruk kok ono air nggak masalah. Ba'da dafni masalahnya itu. Dalam masalah makbarah itu wa'in yufsiduha itu ya Pak pimpinan ya. Ke masalah toh. Coba kita pahami baru beliau. Sebentar. Ini harus lewat moderator. Nggih, biar kondusif. Jadi yang saya minta kepada Lirboyo dan juga Al-Fada tadi, jadi tandir sampean dalam permasalahan jazan naklu itu, walaupun itu sampai ifsad, nah itu hukumnya hanya jaza. Kemudian dalam permasalahan nafsu, ya digali kembali itu kasusnya adalah ba'dad dafn. Sedangkan dalam permasalahan kita adalah qoblat dafn. Lah ibarat-ibarat yang ada mengenai wusulul ma, nah, jadi mayit kok sampai terkena air, ini adalah ibaratnya sampai hadkan li hurmatil mayit yang di situ tidak diperbolehkan. Lah berarti ngeten Mas. Pun, sebentar. Monggo Lirboyo. Nggih, terima kasih. Bahwa mengubur dengan peti ataupun memindah mayit itu kan adalah dua cara untuk menghindari agar mayit itu tidak terkena air, kan seperti itu lah. Di dalam ibarat Tuhfatul Muhtaj, baik itu dalam kasus naklul mayit ataupun dalam kasus menggunakan peti dalam menguburnya, itu semuanya kedua-duanya hanya memberikan hukum jawaz saja, tidak sampai wajib. Kasus yang qoblat dafn dalam permasalahan sail, dalam konteks naklul mayit yang terdapat sailun au nadawatun itu, ibarat yang kami bacakan tadi itu berbeda dengan kasus nafsu. Jadi bedakan antara nafsul mayit dengan naklul mayit. Di dalam ibarat nafsul mayit di sana dijelaskan bahwa memindahnya, menggalinya kembali untuk kemudian dipindah disebabkan terkena air, itu hanya sebatas jawaz. Begitu pula naklul mayit yang dilakukan sebelum dikubur itu juga jawaz. Ibarat yang kami bacakan tadi itu konteksnya siyakul ibaratnya bermula dari hukum naklul mayit yang haram itu. Pertama, hukum naklul mayit itu kan haram. Kenapa kok haram? Karena di sana terdapat hadku hurmatil mayit. Kemudian menjadi boleh ketika ada beberapa maslahatan kepada mayit, ada uzur atau ada maslahat, seperti dikubur di Mekah atau Madinah atau dekat dengan orang soleh. Lah, salah satu contoh dari uzur yang memperbolehkan naklul mayit sebelum dikubur adalah as-sail ya ummu makbarotal baladi wa yufsiduha. Kami bacakan dari awal agar lengkap, agar bisa diketahui bahwa menjelas. Ibarat ini berawal dari naklul mayit qoblat dafni. Qoblat dafni. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Tuhfatul Muhtaj itu wa yahrumu naklul mayyiti qoblat dafni ila baladin akhara li anna fihi hadkan li hurmatihi illa ayyakuna bikur bimakata awil Madinah awil baitil muqaddas ila angkol. Ini salah satu contoh maslahat atau uzur yang memperbolehkan. Wa qadiyatu zalika annahu laukana nahbus saili ya ummu makbarotal baladi wa yufsiduha jazalahum an-naklu ila ma laisa kadzalik. Ini qoblat dafni. Pun sampun, sudah cukup. Jadi yang diminta ibarat yang soreh yang berbeda dengan ibarat yang dalam kitab Fathil Mu'in. Enten mboten? Nggih, Al-Falah Induk sama Nurul Khalil. Langsung ke ibaratnya. Nggih. Sebentar. Dalam permasalahan kita niki ketika nopo yang diminta ini adalah dalam
kasus nadawah, yakni perbedaan antara ibarat fatil mu'in dengan ibarat yang lain, niki yang kami temukan yang langsung sore fayajibu niku cuma dalam ibarat fatil mu'in. Dalam ibarat yang lain niki sama sekali tidak ada ibarat yang mengatakan dalam permasalahan kuriha sunduk ilali hajatin langsung moro-moro fayajibu kecuali dalam fatil mu'in. Paling mentok niku fala yukrohu. Terus dalam terusannya enten wajib niku ternyata tidak dalam permasalahan ketika nadawah, permasalahannya itu hanya dalam permasalahan masalah tisibak dan masalah tahari. Selain niku, selain itu mboten enten. Coba sekarang nggih, sekarang kan ngeten yang ibarat fatil mu'in itu fayajibu, sedangkan ibarat yang lain niku kan bahasanya fala yukrohu. Nah niki fala yukrohu itu nanti diarahkan kemana? Terus menanggapi dari Lirboyo tadi yang mengatakan yang diminta perumus saja, yang diminta perumus. Lagi niku. Jadi kan bahasa cuma mentok dalam sarwan ini kemauan. Mboten nggih, semuanya kitab yang kami temukan nggih, yang kami temukan berarti. Yang kami temukan iki bahasanya itu fala yukrohu. Mboten enten sing fayajibu sing persis kali fatil. Maksudnya untuk arahan la yukrohu itu diarahkan ke selain yajibu itu ada enggak? Nurul Khalil. Jadi walaupun ibarat yang ada dalam kitab-kitab lain selain fatil mu'in itu adalah la yukrohu, tapi bahasa la yukrohu itu ada gak yang di situ langsung mengarahkan selain wajib? Jadi begini, ini terkait dengan redaksi para ulama ketika mu'in memakai redaksi yajibu, kemudian kitab-kitab yang lain fala yukrohu. Memang kami akui kalau kita lihat dalam bab jenazah memang seperti itu, hanya mu'in saja yang memakai redaksi fayajibu. Kalau di kitab yang lain memang memakai fala yukrohu, seperti itu. Namun ketika kita lihat dari ilat-ilat yang dipakai ulama yang memakai fala yukrohu ketika ini ihtijah, kemudian boleh karena idaatul mal sudah tidak ada, karena sudah ada ghurdun soheh atau ghurdun syar'i, maka kami lihat dari Ibu Jarimi al-Manhaj itu menjelaskan seperti ini. Ternyata mayat itu memiliki hak asasi mayat. Maksud kami begini, iya benar. Karena begini, iya karena begini. Kenapa ini harus memakai sunduk? Karena menguburkan mayat. Ibarat mawon. Ya, ibarat kalau sudah perdebatan ini sudah seperti itu. Mboten enten. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian amma ini tija ila sunduk ya. Wa yukhadu min hadza anna boko al mayyit matlubun annal ardong allati la tablihi sari'an aula minal ardil lati tablihi sari'an. Jadi seperti ini. Jadi menguburkan mayit di tempat yang tidak cepat untuk rusak itu lebih utama daripada menguburkan mayit ketika cepat rusak. Namun kalau fatul mu'in ini tetap dibawa terhadap kasus kita, ini jelas tidak masuk. Karena ibarat yang dijamal itu aulawiyah saja gitu. Ya, jadi begini. Kemudian ini perlu dijelaskan. Kami bisa tangkap. Bentar, kami haturkan ke Pak Promus. Bentar, ini biar jelas. Pak Promus waktunya. Pun jelas ibarat ada. Malah nanti kalau dijelaskan malah gak jelas nanti. Enggak. Monggo Pak Promus. Umpama ya. Coba. Lepas kita bahas masalah sunduknya itu ya, karena sunduk itu teknisnya kan ya, teknis ya. Sehingga tidak terjebak pada khilaf dulu, enggak. Kita kembali pada nafsu soalnya saja. Bagaimana kita mengubur mayit dengan kondisi kuburan yang seperti itu kan begitu. Nah, kemudian takbire mengambil mafhum daripada sunduk tadi itu, kemudian mutu khilaf. Coba lepas dari itu kita sepakati dulu ya, dan saya rasa takbirnya sepakat takbir sore ini, bahwa keadaan makbaro seperti itu tidak menjamin menjaga kehormatan mayit. Jadi keadaan makbaro seperti itu ini sama sekali tidak menjamin adanya sianah li hurmatil mayit. Nggih. Lah kalau kondisinya seperti ini, kita dikubur apa adanya, artinya lepas terkubur di dulu ya, kan alternatifnya. Berarti memakamkan jenazah mayit tanpa sesuatu yang melindungi kehormatan mayit dalam kondisi makbarah seperti itu hukumnya haram. Takbirnya begini ya.
takbirnya ini dari masalah al-falah ploso walau wudi amayitun ala wajil ardi wa nusiba alaihi hijaratun kana kal qabri fayuqta usariku kafanihi naqul rafi anil bawawi qala Nawawi yang bagi alla yuqta illa idza ta'azzara al-hafru. Jadi cara Nawawi itu tidak dikatakan hafru li'annahu laisa bitafnin lah ila angkol yang bagi alla yuqta illa idza ta'azzara al-hafru az-zahir anna min ta'azzuril hafri sholabatul ardi kaqaunil bina ala jabalin wa yang bagi ayul haq bidzalik. Berarti sama halnya itu tidak dikatakan penguburan yang sah, sehingga menurut An-Nawawi seorang syarik mengambil kafannya tidak dipotong karena itu bukan kategori makbaroh ya, sehingga bukan katakan hirzulil kafan kan gitu tidak didapatnya. Wa yulhaqu bidzalik malau kanat ardu khawaratan syari'atal inhiyar aw yahsulu biha ma'un likur biha minal bahri walau lam yakun alma mawjudan halad dafni lakin jarat al-ada biwujudihi ba'du li'anna fi wusulil ma'ilaihi hadkan li hurmatil mayit. Artinya kondisi kuburan yang tidak menjamin ya terjaganya kehormatan mayit ini tidak dikatakan sebagai kuburan yang syar'i, itu gak diarani ngubur. Tabir yang saya paham dari tabir ini loh ya. Sampun loh. Lagi berarti kuburan yang tidak layak seperti kasus dalam deskripsi kok dipaksakan dikubur di sana, ini kan berarti sama halnya tidak dikubur si mayit ini. Artinya motivasi penguburan mayit kan sianatan luhurul mayit ini tidak terlaksana dalam kondisi makbaro yang seperti itu, maka hukumnya tetap jatuhnya haram. Lah alternatifnya bagaimana? Lah baru pakai suntuk. Hukumnya suntuk pakai mana? Wa fi nang fathul muin saya jibu sing nang kene anu. Iku saya sendiri belum bisa memecahkan antara Fathul Muin yang mengatakan ya jibu dan Jamal yang mengatakan yukrohu, ini saya belum bisa memecahkan. Itu khilaf atau gimana itu? Ya, jadi sebenarnya kan tadi dari Sa'il sebagaimana yang saya utarakan di awal kan hukum pertama ini sebagaimana dalam subsoal ini apa, kemudian solusinya apa nggih. Tapi dalam permasalahan tadi yang sudah disampaikan oleh Ba'du Musoheh mengatakan hukumnya tidak diperbolehkan ya, membawa kasus dalam permasalahan wusulul ma' dalam ibarat di Jamal itu yang sampai pada hadkan li hurmatil mayit, berarti hukumnya tidak diperbolehkan. Niki sepakat nggih? Nah, kemudian yang belum niki nopo kami tawarkan kembali, tapi ibaratnya ya cuma itu saja. Jadi ketika tidak boleh, sebenarnya ini yang seharusnya dilakukan itu memakai sunduk atau dinaklu ataupun ada solusi lain. Ini kalau menurut penyampaian dari Bapak Perumus dari bahasa yang fayajibu berarti harus memakai peti, tidak boleh dipindah yang lain atau menguburnya ala wajil ardi kemudian katakanlah diberi tanah dalam ibarat yang di dalam Fathul Muin sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Promus. Niki paham nggih aran yang saya sampaikan niki? Jadi lebih diperjelas, yang saya minta sebenarnya adalah layuk rohu itu arannya ke Jawas itu ada nggak? Yang dimana dalam ibarat di Fathul Muin itu diarahkan ke wajib, dimana yang Jawas ba'dal imtina itu yasduku bil wujub. Sekali lagi Tor. Coba. Enten. Bentar. Ya bentar. Tor. Ini. Ya, ini minta solusi. Iya, ini solusinya. Coba. Nggih, Queen Al-Falah belum. Queen Al-Falah belum. Tadi sampean sudah, malah nanti gak nyambung, Man. Maksudnya begini loh. Queen Al-Falah yang kami persilahkan. Terima kasih Tor.
Kalau kami coba memahami dari dua ibarat, yang satunya pakai bahasa la yukrahu dengan yang satunya yajibu, dari yang kami pahami ini karena berawal dari pembahasan yang titik tekannya sedikit berbeda. Jadi untuk kitab yang memakai bahasa la yukrahu ini karena berawal dari titik tekan pemakaian sunduk yang ada unsur itu atul mal itu. Jadi karena ini titik tekannya adalah pemakaian sunduk, jadi nanti pembahasan hukumnya adalah lebih ke sisi sunduknya. Jadi ketika nanti sunduk itu awal hukumnya gimana? Ternyata ketika nanti tidak ada hajat itu kan makruh. Tapi ketika di situ ada hajat maka hukumnya adalah yukrahu. Sedangkan ibarat yang ada dalam kitab Fathul Mu'in itu malah langsung membahas masalah penggunaan sunduk sendiri ini gimana hukumnya. Ternyata penggunaan sunduk ini hukum awalnya adalah makruh, tapi ketika di situ ada unsur lain seperti nadawah yang di situ dapat membuat hakan lihurmatil mayit, ini nanti berpindah jadi wajib. Ini kalau yang kami pahami dari untuk la yukrahu itu Anda mengarahkan kemana itu? Kami arahkan ini nanti ke wajib. Oh, berarti sama berarti. Bukan yang kami minta la yukrahu selain ke wajib. Niku paguyuban santri Nusantara, ada Nusantaranya itu, menarik kayaknya. Enten ibarat teng Turmusi, bahasanya tadi nggih, wajaba ijtinabuhu haitsu amkana walau bimahallin baidin. Niki dari sebagian musawirin mengarahkan bahwasannya dalam ibarat yang di Jamal di Sarwani yang bahasanya fala yukrahu ini sekedar takhir saja. Jadi yang penting ada kewajiban ijtinab, tidak diperbolehkan mayit ini sampai terkena air, ngoten nggih. Lah masalah nanti ijtinabnya seperti apa? Lah ini bisa dengan sunduk atau bisa dengan naklu atau bisa dengan yang lain. Mungkin ini kami simpulkan mengenai untuk sub'ah yang bagaimana hukum menguburkan mayat sebagaimana deskripsi di atas, ini jawabannya tidak diperbolehkan. Nah, sedangkan cara yang benar ini boleh memakai sunduk atau boleh dinaklu. Ini sampun sudah 1 jam. Ini dalam aturaken dumateng Bapak Musokheh. Sunduk bisa nanti. Ini belum Pak mana nih? Terima kasih. Yang belum selesai kan tinggal solusi. Solusi kita buat 1, kalau kurang ya 2, kalau kurang ya 3. Sebagai orang yang ditanya itu kan jawabannya boleh pilih sakarepe. 1, bisa dikubur di tanah yang basah tadi, dan kesepakatannya haram. Supaya tidak haram, berilah sunduk. Pilihan kedua, kalau mau menggali kubur yang tidak ada airnya ya silahkan cari kuburan yang tidak ada airnya dan dikubur di kuburan lain tadi. Ini sebuah pilihan-pilihan, sebab ini yang ahli ngurus jenazah, teman saya ini. Loh, ini kanan kiri oke, ini sama ini. Ya, sebenarnya Israel hampir datang. Tapi melihat orangnya kok tidak menadah, ini takut. Terus kesimpulannya pun kita ambil 2 saja. 1, tetap dikubur di situ, diberikan kotak, berarti untuk menghindarkan hadkan lihurmatil mayit. Pilihan kedua, tidak dikubur di situ, tapi harus susah payah menggali kubur kembali di tanah pekuburan yang tidak ada airnya. Nyun sewu niki memang bener tahyir atau murattab kewajibannya? Apa nih? Kewajibannya itu apakah takhir boleh memilih dari awal atau murattab? Bebas. Loh, soalnya ibarat yang ada di Sarwaninya itu kesannya itu sunduk itu opsi kedua. Bahasanya, jadi yang awal
lebih baik naklu. Karena sunduk ketika tetapkan di situ akan tergenang dengan air, ini ada potensi juga hatkan. Kalau Walaupun itu minimal. hanya sebatas yang terbaik. Nggak, artinya kewajibannya belum boleh kesunduk. Apakah memang khilaf? Ada yang mengatakan ini nggak boleh kesunduk langsung, harus ke naklu. Dan kalau toh itu memang khilaf, kita cantumkan semua. Ya kan belum ditahqiq. Kami juga belum tahu ini apa khilaf. Terserah, sekali lagi saya musyawah hari ini. Yeah. Nah, tidak level kalau debat dengan peserta. Tadi perumus nggak boleh didebat, katanya musoheh yang harus Hebatnya debat. saya di situ. Tadi gimana? Lagi hebatnya kula teng mriku. Terus ini yang bisa kami tasgeh lah. Mangke ingkang sepuh kados pundi kula ulangi. Boleh lah wong musyawarah sing apik nggih wonten sing mboten setuju. Lah nek sedaya setuju lah niku mboten musyawarah. Ya saya maksudnya ditahqiq. tenang mawon nggih. Itu kan permintaan, kan tidak harus dikabulkan. Ngerti lho. Jadi doa itu jangan memaksa Tuhan. Hari ini saya satu strip di bawah Tuhan. Coba kalau memakai prinsip akhafud dororen, Anda mewajibkan secara takhir, ini benar-benar keliru. Tenang mawon. Sebab nopo? Sebab naklul mayit niku sampun haram. Kayak kenapa kok haram? Karena naklul mayit niku hatkan lihurmatil mayit. Lah, mengubur mayit di tanah yang basah, tergenang air niku juga haram. Kenapa kok haram? Karena sama-sama hatkan lihurmatil mayit. Sedangkan memakai peti itu konsekuensinya bukan tidak sampai ke taraf haram, hanya sebatas makruh karena diyaul mal. Maka kalau kita memakai prinsip akhafud dororen antara hatku hurmatil mayit dengan cara mengubur di tanah yang berair atau dengan cara naklu karena dua-duanya sama-sama hatku lihurmatil mayit, atau disuruh memilih yang satu pakai peti, pakai sunduk yang konsekuensi hukumnya cuma makruh karena termasuk diyaul mal, maka seharusnya menggunakan pola pikir akhafud dororen, maka wajibnya bukan mukhayyar, maka menjadi murattab, didahulukan doror yang lebih sedikit terlebih dahulu, yaitu dengan cara dikubur pakai peti, mestinya ngoten. Pun nggih. Terus kula ulangi lah mangke musoke ingkang sanes pripun. Lho, monggo ditanggapi mawon. Lah apa aku nanggapi awakmu iku apa tujuane? Boten jenengan iku rumusan jenengan iku menyalahi kaidah pola berpikir akhafud dororen. Iya, itu kan menurut kamu. Loh, menurut ulama niki. Saya katakan, saya bertanggung jawab penuh. Naklu iku hatku, Naklu hatku itu mengikuti madhab Syafi'i. Hanafi tidak. Loh, kalau dari awal konsepnya ibaratnya semua tadi menggunakan madhab Syafi'i. Jangan dicampur-campur dulu. Anda kalau menawarkan konsep Syafi'i dulu bagaimana murattab atau mukhayyar, baru kalau Anda ingin mencari solusi madhab yang lain. Jawabannya ngoten mangke salah napa mboten nyumbangkaken. Nggih. Jadi kalau kita kembali ke deskripsi masalah, pertanyaannya kan hanya bagaimana hukum tindakan masyarakat dalam deskripsi di atas. Ya, tapi sohibul asilahnya kurang. Kesepakatannya adalah kesepakatannya adalah haram. Niki disepakati mboten niki? Nggih, disepakati kan? Lah, wa amma mangke nonton pertanyaan susulan, kita coba lagi. Kita coba lagi. Haram dengan alasan takbir yang tadi dibaca oleh Bapak Musoheh tadi itu. Karena dianggap di situ dari awal sudah tidak ada hormatan lil janazah atau lil mayyit. Kan ngaten. Nah, itu dulu, kemudian tahapan-tahapannya monggo kita cari solusinya. Ngaten, mesti coba mboten? Nggih. Solusinya ini yang disepakati apakah itu kewajiban takbir atau tidak? Lah kan belum toh, Pak. Lah kan belum. Tadi sudah dirumuskan kali beliau perumus yang musohah itu loh tadi. Jadi karena tidak ada takbir yang jelas, saya tadi sudah rembukan sama Gus Kausar, ini juga gak menemukan solusinya. Jadi kapan sih harus naklu ila mahalin akhor, kapan sih harus pakai sunduk, ini gak ketemu ya. Lah panjenengan juga dalam tahap kesimpulan ini murattab nggih, karena melihat di sana ada idaatul mal. Idaatul mal di sini hukumnya makruh,
Tetapi idzalam yahtaj, dalam kondisi ini hukumnya bagaimana? Saya tanya. Dalam kondisi seperti ini dalam makruh apa? kondisi seperti ini tidak menjadi makruh, cuman cukup. hukum asal yang menjadi Nggih. pokok pertimbangan akhafud Nggih. dororen Nggih. mestinya pakai sunduk niku lebih diutamakan ketimbang naklu, sebab kalau hukum awalnya naklu itu sendiri sudah haram. Khilaf, ada yang mengatakan haram, ada yang Boten mengatakan kula pakai mazhab Syafi'i mawon riyen. Mungkin Syafi'i ini. Lah, untuk pola pikir yang asoh dulu mungkin. Oke. Yang mengatakan bahwa naklunya Asoh itu si Syafi'i, asoh si Syafi'i. Asoh Oke. Syafi'i, wajah asoh nggih. Ada paling enggak ada tambahan hukum hurmah lah nggih. Jadi karena nakul itu berangkat awalnya sudah hurmah. Ada tambahan, ada nilai tambah, yakni ada khilaf hurmahnya yang anu. Nah, ini yang saya sendiri sebagai apa ya? Peserta Basmasail Lawas ini kok nek ndak ono takbir sore ndak wani. Ini sudah ranahnya itu ijtihadi. Ya. Jadi apakah harus karena sunduk? Mengapa sunduk? Mengapa ada naklu? Jadi ulama tidak merinci. Nek dipikir mana naklu sendiri, nggih. Nek sunduk didahulukan, ini satu di sana ono bondoni. Ya, ngetokno duit ini juga persoalan oleh fikih kan diberhitung. Nah, naklu kondisi seperti ini malah repot maneh. Karena tidak mungkin makam kampung satu dimakamkan di kampung, terutama di daerah perkotaan, jelas haram itu. Kalau tidak ada warga, tadi tidak punya kartu kok kakas tempat, ini nggak boleh. Oleh karena itu justru lebih utama sunduk mawon. Melihat realitas. Makanya kita umumkan saja. Kita umumkan. Wes kita umumkan apa ada, kita catat apa adanya bahwa pemakaman dengan kondisi makam seperti hukumnya haram kecuali satu pakai sunduk atau dipindah ke tempat yang lebih aman dalam menjaga hormatul maid. Mukhoyar murotab wis kedawan debatane. Kasun dipun Fatihah. Debat kula piyambak alih musuh. Untuk sementara gitu aja kalau gitu. Nggih, ngaten nggih, cekap nggih. Pun cekap di Fatihah itu. Al-Fatihah. Selanjutnya ke sub B, mengacu ke sub A tidak diperbolehkan. Jika tidak boleh, berapakah batasan jarak kewajiban memindah mayit di daerah lain ketika tidak memungkinkan dimakamkan di daerah setempat? Niki pun jelas nggih. Tabayin soal sudah jelas nggih. Berarti ketika dinaklu, lah ini naklunya ada batasannya atau tidak? Ini langsung kami mintakan jawaban belakang. Ponpes Syekhona Khalil Bangkalan. Kemudian yang kedua Hidayatut Tulab Durenan Trenggalek. Untuk yang lain menyusul nggih. Monggo. Syekhona Khalil sama Hidayatut Tulab Trenggalek. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kalau yang ditanya batasan jarak, kami menjawab di sini relatif, tergantung kondisi mayit tersebut. Artinya jarak tersebut yaitu jarak yang sekiranya mayit tersebut tidak berubah, seperti misalkan membusuk atau membengkak, seperti itu. Oke. Mungkin dibacakan referensinya langsung. Wa yahrumu naqlul mayit ilang qol wa muraduhu bil qurbi masafatun la yataghayyarul mayyitu fiha qabla usulihi. Seperti langsung itu intinya, Pak. Oke, berarti kaitannya tidak ada kaitan jarak, cuma yang terpenting adalah sekiranya mayit ini tidak sampai berubah. Ngoten nggih? Terima kasih. Dari kami ini memberikan beberapa jawaban nggih. Sesuai beberapa mazhab yang ada. Pertama, untuk kalangan mazhab Hanafiyah, Syafi'i dulu, kalau yang Syafi'i tadi sama. Jadi unsur untuk Syafi'i ini tidak diperkenakan dipindah, kecuali memang kalau ada adat biasanya dikubur di seberang di desa tangga, atau nanti ada seperti ada bentuk naklu tadi. Tuh. Untuk jaraknya sama nih. Jaraknya walau ba'id sekiranya tidak sampai tagoyur. Nggih. Sama. Yang berbeda
yang berbeda. Iya, Riyadhatul Tullab sama Nurul Khalil. Sampai santri Nusantara. KW tapi. Ini pimpinan ya. Kalau menurut kami sih sekiranya jarak tempuhnya itu tidak sampai melebihi 3 hari, sampai sebelum 3 hari. 3 hari? Iya. Karena taghayyur itu sendiri adalah menurut kami sebelum sampai 3 hari, 2 hari lebih, atau pokoknya tidak sampai 3 hari itu baru dikatakan taghayyur. Kami bacakan ibarat. Berarti sebelum, berarti kalau 1 hari sudah berubah tetap gak masalah. Oh iya, karena hitungannya 3 hari. Yang mengatakan tabirnya dibaca. Iya, yang mengatakan apa namanya itu berubah atau tidak itu bukan kita sebenarnya. Itu adalah taraf daripada ahli hubroh. Takbirnya. Jadi begini, yang pertama, al-ibrah fi kulli baladin bi musafatin baratiha wal ibrah fil qurbi masafatun la yataghayyar fil mayyit qabla usulihi. Sedangkan taghayyur dan tidaknya itu adalah qauluhu illam yakhaf taghayyuruhu ay qabla salas qala al-adru'i wa ka'anna al-murad bi taghayyur huna al-infijar wa nahwuhu wa illa famata khusibat jifatul mayyit salasan hasalal nitan wa taghayyur ghaliban. Kemudian yang satunya lagi Nurul Khalil. Jadi begini, jadi kalau menurut kami karena naklul mayit sebelumnya ini hukumnya haram, bukan sebelumnya, maksud hukum dasarnya adalah haram. Karena ini ranahnya sudah darurat maka diperbolehkan seperti itu. Maka dari ini maka kami memposisikan mahlun ba'id yang dimaksud dalam Syarwani atau di Turmusi itu ranahnya harus memakai, seandainya di tempat yang lebih dekat tidak ada maka yang lebih jauh. Jadi akhaf al-akhaf. Jadi jaraknya. Jadi begini. Jadi kalau di daerah ini tidak bisa maka harus memindah kepada tempat yang agak lebih jauh. Kemudian kalau di sini tidak bisa maka lebih jauh seperti itu. Tidak boleh ketika di yang lebih dekat tidak masih ada kok dipindah yang lebih jauh maka ini tidak diperbolehkan. Seperti itu. Langsung ibaratnya ada. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Konsep dasar ya, wa yahrumu naklul mayit qabla dafnihi min baladi mautihi ila baladin akhar wa in amina taghayyuruhu lima fihi min ta'khiri dafnihi al-ma'mur bi ta'jilihi wa ta'ridihi li hadki hurmatihi wa ta'biru bil balad misalun fasahra kadzalik wa hina idin ila akhirih wa la'alla al-ibrah fi kulli baladin bima safati maqbaratiha qauluhu wala 'alal ibrah fala yahrumu naqluhu ila baladin akhar illa idza kana ab'ada masafatin min maqbarati baladihi. Maksudnya begini, kami runtut dari diulang itu yang tadi. Maksudnya begini. Jadi begini, konsepnya begini. Jadi naklul mayit itu tidak diperbolehkan. Ibaratnya yang terakhir tadi. Ya Allah, ini terkait dengan masafat. Ibaratnya kok. Oh ya. Wala 'alal ibra fi kulli baladin bima safati maqbaratiha, ini naklul mayit yang muharram. Seperti itu ya. Ibrahnya dibaca saja, jangan dijelaskan. Fala yahrumu naqlu wala 'alal ibrah fi kulli baladin bima safati maqbaratiha. Yakni falau arada an naqla ila baladin akhar u'tubir fit tahrim az-ziyadah 'ala tilkal masafah. Jadi kalau naklul mayit itu kalau di sini 5 meter 1 kilometer jaraknya kok dipindah lebih dari 1 kilometer, ini yang naklul dari ibarat itu. Iya, seperti itu. Ya, ini kami simpulkan ada 3 jawaban. Kebanyakan ini menjawab kaitannya mengenai jarak ini taghayyur tidaknya mayit. Itu kebanyakan dari musawirin. Kemudian yang kedua dari Riyadhatul Tullab membatasi ini 3 hari. Jadi ketika 1 hari ini kok sudah berubah, tetap itu diperbolehkan karena di situ memakai waktu yang 3 hari. Kemudian untuk Nurul Khalil, Nurul Khalil ini batasannya adalah harus memakai tempat yang terdekat. Berarti selama tempat terdekat itu masih ada, ini tidak diperbolehkan mengubur di tempat lain yang lebih jauh. Ini kami angkat dari jawaban Nurul Khalil, ini yang mudah langsung ditanggapi.
dibaca ibaratnya sekali lagi. Untuk yang lain kami minta untuk menanggapi ibaratnya saja, jangan dijelaskan. Ya, jadi bismillahirrahmanirrahim terkait dengan naklul mayit ya. Kemudian wala alal ibra fi kulli baladin bi masafati maqbaratiha, qauluhunya wala alal ibra fi kulli masatin bi masafati maqbaratiha fala yahrumu nakluhu ila baladin akhar illa idza kan ab'ada masafatin min maqbarati baladihi. Seperti itu. Ya. Mungkin dari delegasi yang lain yang menanggapi ibarat yang telah disampaikan oleh Nurul Khalil yang menimbulkan pemahaman harus mengubur di tempat yang terdekat selama masih ada. Paguyuban Santri Nusantara sama Hidayatut Tulab Durenan Trenggalek 2. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Coba ini dari jawaban yang telah ada tadi, kami menjanggalkan ketika hanya dibatasi dengan tempat yang dekat saja. Ini saya janggalkan dengan satu permasalahan. Betul, ibarat tadi tolong dikritisi. Nggih, ini secara ibarat nanti akan berbenturan dengan konsep yang lain, ngoten maksudnya. Nggih. Jadi kalau kita melihat dalam permasalahan lain, saya contohkan seperti ketika ada orang meninggal di lautan, maka kewajibannya yang pertama adalah membawa ke tempat daratan. Ternyata kewajiban yang kasus seperti itu di sana dibatasi 2 hari. Nah, coba kalau dari Mujahid tadi yang menjawab kalau hanya dibatasi dengan tempat yang paling dekat, saya tanya bagaimana jika untuk mencari tempat yang paling dekat itu melebihi dari 2 hari? Itu mau bagaimana? Semisal untuk mencari tempat ini ditabrakkan dengan kasus yang tadi, karena kalau soreh, kalau dalam permasalahan yang memindah ke dalam daratan di sana dibatasi 2 hari. Mungkin ibaratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Amalau mata ingsanun fisafinatin fil bahri fattafaqa al fuqaha ala anahu yuhsalu wa yukfanu wa yusola alaihi wa yantadiru bihi al wusul ilal barri in rojau al wusul fi yaumin aw yaumaini liat fanuhu fihi amalam yakhafu alaihi al fasad fa ingkan al birru baidan aw khifa alaihi at-taghayyur sudat alaihi akfanuhu. Ini kesimpulannya tadi pada mahlul syahid fi yaumin aw yaumaini. Sehingga dari pemahaman ini, jika nanti kok ternyata orang yang membawa mayit sudah tahu bahwa perjalanan menuju darat itu melebihi 2 hari, maka boleh langsung ditenggelamkan dimanapun ditenggelamkan di laut, karena ini kan maksudnya tidak harus terdekat. Nah, melihat ibarat ini sehingga ya nggak harus pun. Kemudian dari tambahan satu tadi dari Trenggalek, sabun. Itu pelakatnya paguyuban itu. Ya, terima kasih atas waktunya. Ketika kita hanya memandang jarak yang dekat, ketika jarak yang dekat itu sudah bisa merubah mayat tersebut, bisa merubah kondisinya, itu tetap tidak diperbolehkan, karena jarak kurbi di dalam kitab Hasyah Sibrul Misli itu wal muradu bil kurbi masafatun la yatangayyaru al maitu fiha qabla usulihi. Ini untuk mengerot dari jawaban belakang. Jadi untuk yang ibarat disampaikan oleh Nurul Khalil sama sependapat sebenarnya. Ya, sependapat, tapi penyalahgunaan takbir, maksudnya takbirnya itu kurang lengkap cara membacanya. Jadi belum sampai akhir, cuma dipotong-potong gitu loh. Kurbinya itu dia tidak memandang kurbi gimana itu loh. Kurbi semisal mati di Trenggalek dan ada tanah kering di jauh lah, itu di Surabaya masih dekat. Misal di Sumatera ya. Kan ketika kita itu bawa ke sana, itu kan jarak yang paling dekat. Tapi di situ bisa merubah tanggoyurul mayit. Itu tidak bisa. Sampun, kami bisa menangkap. Ini kami kembalikan kepada Nurul Khalil yang rotan pertama dari Paguyuban Santri Nusantara tadi. Ternyata di situ dalam permasalahan orang yang mati di laut ini ternyata ada batasan 1 hari atau 2 hari,
tidak melihat itu adalah tempat terdekat atau tidak, nggih. Selama belum 1 hari atau 2 hari. Itu yang pertama. Yang kedua, dari Trenggalek tadi, ibarat Anda ini kurang lengkap. Jadi ibarat itu kalau dibenturkan dengan tagoyur, ini tidak ada batasan terdekat atau terjauh. Yang penting menjadi tolok ukur sebenarnya adalah tagoyur tidaknya. Paham nggih? Nggih, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi satu dari tanggapan dari sebelah kiri saya ini, itu kasusnya ada orang mati di tengah laut. Jadi dafnu itu sebagaimana aqallu dafnu itu harus komat yamna'u ra'iha, kemudian yamna'u siba, kan seperti itu. Terkait ini ketika nanti ini dipindah ke ad-dafnu sebagaimana mestinya ini tidak bisa, maka ditenggelamkan saja dengan cara memberikan pemberat di dalam mayit itu. Namun dalam permasalahan kita itu tidak seperti itu. Bukan masalah nanti pengkuburannya yang darurat udur, namun ini terkait dengan nakluhnya seperti itu. Nah, jadi tanggapannya tidak masuk. Pertama. Dan yang itu kedua, ibarat di naklu itu apa? Baik di darat atau di laut nih? Enggak, jadi begini. Jadi di darat. Begini. Jadi ada desa A, kalau sini Trenggalek. Ini nggih, kami pun paham. Ya. Yang dari ibarat Anda itu mengatakan bahwasanya itu di darat. Ya. Sedangkan permasalahan di Paguyuban Satu Nusantara itu adalah di laut. Nggih. Jadi begini, kami mengambil kesimpulan seperti ini karena kami mengambil dari ilat. Naklul mayit itu haram karena takhirud dafnih dan hatkun lihurmatil mayit. Jadi begini, karena ini takhirud dafnih, mestinya ketika kita bisa menguburkan mayit di tempat terdekat yang itu bisa menyelamatkan mayit dari kerusakan, maka itu harus tetap direalisasikan seperti itu, memandang dari elat takhirud dafni. Kemudian terkait dengan kurbul Mekah, jadi kurbun wa in amina taghayyuruhu itu maaf tanggapannya nggak masuk, karena ibrat itu naklul yang maslahat terhadap mayit, karena fokus pada orang yang dekat di Mekah baru boleh naklu. Hukum dasarnya naklul mayit itu nggak boleh kecuali ketika dekat di Mekah. Tolak ukurnya kurbun itu adalah aminah atau goyur. Jadi itu nggak masuk. Belum. Tadi kan dari ibarat yang di belakang. Iya. Ini kaitannya adalah tagoyur dan tidaknya. Iya. Berarti sebentar saya jelaskan. Jadi ibarat tinggi Anda yang mengatakan itu harus tempat terdekat. Ini seumpama tempat terdekat itu adalah tetap tagoyur. Ini gimana? Begini ya, kami tolong dijawab. Iya bentar. Ibarat itu murni pada naklul mayit ilal Makkah. Tolak ukurnya lihat di Kulyubi dan kitab lainnya itu al-murad aminat tagoyur. Kemudian seperti sampun. Jadi kayaknya tidak berimbang ini. Kayaknya tidak berimbang ini. Untuk permasalahan yang kedua kami angkat tadi. Dalam Riyadhatul Tulab yang di situ membawa koitan 3 hari, koitannya 3 hari, sebelum 3 hari, sebelum 3 hari, ketika 3 hari ke atas berarti nanti tidak diperbolehkan. Nah ini mungkin dari teman-teman bisa menanggapi. Tolong dibaca sekali lagi, dibaca dulu. Dari Riyadhatul Tulab yang di Nurul Khalil kayaknya mentah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pertamanya dari Al-Mutamad ini mungkin. Yahrumu naklul mayyit qabla yudfana minal balad alladhi mata fihi ila baladin akhar liyudfana fihi wa illam yataghayyar lima fihi min ta'khiri dhabnihi wa min at-ta'rid li hadki hurmatihi. Terus wa yajuzu dzalika fil baladataini al-muttasilataini awil mutaqaribaini li'annal adah jariyatun bidzafni kharijal baladi wal ibrah fi kulli baladin bimasafati makbaratiha wal ibrah fil qurbi masafatun la yataghayyaru fiha al mayyit qabla wusulihi qauluhu wa illam yakhaf taghayyuruhu ay qabla thalas qala al azra'iyyu wa ka'annal murada bitaghayyur huna al infijar wa nahuhu wa illa famata khubisat jifatul mayyit salasan hasola annitanu wat taghayyuru ghaliban. Berarti dari ibarat itu Anda mengambil kesimpulan bahwasanya masalah naklu ini batasannya adalah kurang dari 3 hari. Iya. Dari ibarat itu, sehingga
Sampun. Masa fatul urbinya itu tergantung tagoyurnya. Seperti itu. Jadi kami minta dari delegasi lain tadi yang membawa ini adalah koitannya 3 hari, koitannya adalah tagoyur dan tidaknya, mungkin bisa mengerot dari yang disampaikan oleh Riyadhut Thulab. Monggo dari Lirboyo dan Al-Makhrusiyah menanggapi ibarat yang di Riyadhut Thulab yang di situ ada batasan 3 hari, yang mengambil kesimpulan bahwasanya 3 hari itu adalah dalam permasalahan naklu, boleh tidaknya naklu. Yang pertama dari sisi ibarat di sana itu dijelaskan bahwa boleh memindah mayit selama dalam jarak yang tidak menyebabkannya berubah taghayyur. Lah, kok kemudian disimpulkan 3 hari itu dari mana? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, andaikan kalau kita mengambil tolak ukur 3 hari sebagai patokan jarak bolehnya naklul mayit, maka ketika ada kasus sebelum 3 hari ini mayitnya sudah taghayyur, maka kan hukumnya masih boleh diteruskan naklunya itu sampai 3 hari. Lah maka akan menyebabkan mayit itu taghayyur, akhirnya hatkan lehurmatil mayit, akhirnya percuma. Dia itu memindah mayit tujuannya agar kehormatan mayit itu terselamatkan, tapi justru dengan dia memindah mayit akhirnya taghayyur. Berarti kan ini menurut kan Anda ketidaksinkronan di matan yang di sarahnya itu tadi. Mungkin dari yang belakang di Al-Makhrusiyah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di ibaratnya tadi kan itu berawal dari ilam yakhaf tagyiru, ya kan? Nah, ternyata dalam ibarat yang dibacakan tadi itu yang contoh sebelum 3 hari itu nanti hanya ketika dikatakan berubah 3 hari itu hanya dalam segi ghalibnya saja dari ibaratnya tadi. Jadi yang paling prinsip dalam hal ini adalah taghayyur atau tidaknya, seperti itu. Dari bahasa ghaliban, ghalib tadi dari ibarat mana? Dari ibarat yang dibacakan tadi. Coba diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu illam yakhaf taghyiruhu ay qabla salasi. Qala al-adrai wa ka'annal murada bi taghyirihunna al-infijaru wa nahu. Wa illa famatahu bisat sifatul mayyiti salasan hasola adnatnu wa taghyir ghaliban saja, seperti itu. Makanya ketika kok nanti sebelum sampai 3 hari sudah berubah, ini tidak diperbolehkan. Jadi ini ada 2 iktirad, tolong ditanggapi dari Riyadhut Thulab. Yang pertama adalah menurut dari Lirboyo tadi ketidaksinkronan di dalam matan yang di situ tolok ukurnya sebenarnya adalah taghyir dan tidaknya. Tapi kok dalam sarahnya ada batasan 3 hari. Lah ini batasan sebenarnya boleh naklu atau yang lain. Karena kami karena ketika kasusnya ini adalah misalkan 3 hari, lah ini ketika taghayyurnya ternyata 1 hari, lah ini gimana? Atau bahkan taghayyurnya melebihi dari 3 hari. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini ternyata dalam ibarat yang telah disampaikan oleh Al-Makhrusiyah tadi itu ada bahasa ghaliban. Monggo tanggapi. Yang pertama adalah kami jelaskan kembali bahwasannya di matannya itu kan sudah dijelaskan bahwasannya masafah, jarak yang dimana di situ dikatakan kurob itu adalah jarak yang sekiranya mayit itu tidak berubah. Lalu dikoyiti oleh sarahnya bahwasannya jarak yang seperti itu yang menyebabkan taghayyur itu menurut Imam Adru'i adalah segolibnya menurut mereka ketika sudah menyampai 3 hari atau lebih, maka itu golib mesti mayit itu akan bau atau taghayyur yang lain, seperti itu. Jadi kita tidak bisa memikirkan oh kalau mayitnya 1 hari berubah bagaimana, ini kayaknya mengada-ngada seperti itu. Karena menurut kami batasan tolak ukur itu bukan akal sampean. Ini adalah kalau memang sampean berani untuk mengatakan taghayyur itu 1 hari, silahkan dibaca ibaratnya, monggo. Kami terima. Kalau gak usah ibarat, sekayaknya sampean mendahulukan hukum akhi sampean. Santai mohon.
Sehingga menurut kami tidak berpengaruh pada takbir kami seperti itu. Yang di belakang bahasa ghaliban itu. Kalau ghaliban kalau memang itu sudah salasan atau ba'da salasan, maka jelas itu ghalibnya tetap taghayyur. Sekarang kalau 1 hari atau 2 hari ini masih belum ghalib kan? Betul, dari bahasa ghaliban ini kok bisa dipakai hukum yang mana ketika misalkan ada kasus ya, itu taghayyurnya adalah 1 hari, ini masih tetap diperbolehkan. Diperbolehkan kalau memang kita mengacu kepada pendapatnya Imam Adru'i. Seperti itu. Menurut Anda ada khilafiyah. Makanya kalau memang di situ ada ahlil hubro, maka ketika kita bertentangan ini kan jelasnya di syarahnya ini tidak ada pertentangan kalau kita mengacu kepada Imam Adru'i itu sendiri. Seperti itu. Al-Fatihah.